Di sebuah jalan pedesaan yang berdebu, siang itu panas menyengat. Suara knalpot motor tua menggerung pelan, seperti menahan napas panjang. Motor butut itu milik seorang petani sederhana bernama Pak Sarman. Usianya sudah lewat 55 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, tangan kasarnya penuh kapalan akibat bekerja di sawah. Motor tua itu bukan sekadar kendaraan baginya, tapi satu-satunya alat yang selalu setia mengantar pupuk, beras hasil panen, bahkan mengangkut anak-anaknya ke sekolah dulu. Motor itu juga warisan dari almarhum ayahnya, sehingga ia tak pernah tergoda menjualnya meskipun sering rusak. Hari itu, Pak Sarman baru saja pulang dari pasar desa, membawa beberapa karung kecil berisi gabah yang hendak ia jual. Keringatnya menetes, kaos lusuhnya basah, dan wajahnya menampakkan kelelahan bercampur lega. Tapi langkah hidupnya mendadak terguncang ketika sebuah peluit panjang melengking dari arah depan jalan. 2 orang polisi berseragam lengkap menghadangnya di tikungan. "Bapak, pinggir dulu motornya!" teriak salah satu polisi dengan suara lantang. Pak Sarman agak kaget. Ia menepi perlahan, menurunkan standar motornya dengan gemetar. "Ada apa, Pak?" "Saya cuma pulang dari pasar," tanyanya hati-hati. Polisi itu melirik motor tuanya dari atas sampai bawah. Plat nomor sudah pudar, lampu depan pecah sebelah, dan surat-surat yang sudah kusam tersimpan di dompet kulit retak milik Sarman. "Ini motor sudah nggak layak jalan. Harusnya disita," bentak polisi satunya lagi, lebih muda dan berwajah sangar. Wajah Pak Sarman pucat. Jantungnya berdegup keras. Motor itu satu-satunya yang ia punya. Jika disita, berarti ia tak bisa lagi bekerja mengangkut pupuk ke sawah. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan STNK lama yang sudah hampir robek. "Ini, Pak, suratnya masih ada, memang motornya tua, tapi masih bisa jalan. Tolong jangan disita, saya butuh motor ini untuk kerja." Suaranya bergetar, hampir menangis. Polisi pertama merenggut surat itu dengan kasar, menatapnya sekilas lalu mencibir. "Suratnya sudah nggak berlaku. Harusnya kamu perpanjang. Ini jelas pelanggaran, kami akan bawa motor ini ke kantor." Pak Sarman hampir berlutut. "Ampun, Pak. Saya orang miskin, petani kecil, kalau motornya dibawa, saya nggak bisa kerja. Anak istri saya makan apa?" Tapi polisi muda itu malah menendang ban motor tua itu dengan keras. "Motor kayak gini mestinya sudah jadi besi tua. Jangan ngotot, Pak Tua. Hukum tetap hukum." Suasana mendadak ricuh, beberapa warga yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan. Bisikan-bisikan muncul. "Itu kan motor warisan ayahnya. Kasihan, kalau disita, hancur hidupnya, wong cuma itu hartanya." Pak Sarman merasa dadanya sesak. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya lemah. Air matanya menetes, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena marah melihat ketidakadilan. Polisi itu hendak menaiki motor tuanya, siap membawa pergi. Namun di detik itu, sebuah suara lantang menggema dari kerumunan warga. "Jangan sentuh motor itu, Pak. Kalau berani bawa, lewati kami dulu." Suasana seketika hening. Polisi menoleh kaget. Dari kerumunan, seorang pemuda berkaos hitam maju ke depan. Ia adalah Joko, anak muda desa yang dikenal vokal membela rakyat kecil. Warga mulai mendekat, membentuk lingkaran, menatap tajam polisi yang masih berusaha menguasai motor tua itu. Pak Sarman gemetar, antara takut dan haru. Dadanya bergetar hebat, ia tahu saat itu hidupnya bisa berubah. Apakah motor tuanya akan benar-benar disita? Atau warga akan melindunginya? Situasi jadi tegang, udara panas siang itu terasa semakin mencekik. Polisi yang biasanya ditakuti, kali ini justru terkepung tatapan tajam puluhan mata warga. Mereka tidak akan membiarkan seorang petani miskin diperlakukan sewenang-wenang. Suasana jalan desa siang itu semakin memanas. Polisi muda yang tadi dengan congkak menendang ban motor tua Pak Sarman kini menatap tajam ke arah Joko, pemuda yang tiba-tiba maju menghadang. Wajahnya memerah, merasa wibawanya direndahkan. "Hei, kamu siapa berani-beraninya ikut campur urusan hukum negara? Mau melawan polisi?" bentaknya keras, seakan ingin menunjukkan kekuasaannya di depan warga. Joko tidak mundur sedikit pun. Tubuhnya tegap, matanya berkilat penuh amarah. "Saya ini warga sini.
Dan Bapak tidak berhak seenaknya merampas motor orang miskin dengan alasan aturan, padahal jelas-jelas motor itu satu-satunya harapan hidupnya. Kalau memang Bapak polisi yang baik, harusnya Bapak mengayomi rakyat, bukan menindas yang lemah. Suara Joko menggema, membuat warga yang berkerumun semakin berani mendekat. Beberapa ibu-ibu mulai bersuara, "Iya betul. Itu motor satu-satunya Pak Sarman. Kalau diambil, bagaimana dia kerja? Polisi kok malah nyusahin rakyat miskin. Malu-maluin aja," teriak seorang bapak tua. Polisi senior yang lebih tua berusaha menenangkan situasi, meski wajahnya tampak gelisah. "Saudara-saudara, tolong jangan ramai. Kami hanya menegakkan aturan. Motor ini tidak layak jalan, suratnya tidak berlaku, jadi harus kami sita," katanya dengan suara dibuat tegas. Tapi justru kata-kata itu makin menyulut kemarahan warga. Seorang pemuda lain maju, menunjuk polisi itu dengan berani. "Kalau mau tegas, kenapa kalian diam saja waktu mobil pejabat lewat tanpa plat nomor? Kenapa yang dikejar cuma orang miskin?" Kerumunan mulai bergemuruh. Ada yang mengangkat ponsel, merekam kejadian. Rekam semua. Biar viral. Biar satu Indonesia tahu kelakuan kalian," teriak seorang remaja yang bersemangat. Polisi muda yang tadi arogan semakin tersulut emosi. Ia mencoba menarik motor tua itu dengan paksa, tapi Joko segera menahan stangnya dengan kuat. "Lepaskan," bentak polisi itu. "Tidak akan," balas Joko, suaranya bergetar karena tenaga. Urat-urat di tangannya menonjol, matanya menatap tajam tanpa rasa takut. Pak Sarman berdiri terpaku di samping, air matanya mengalir deras. Hatinya remuk melihat motornya diperlakukan seperti itu, tapi juga terharu melihat anak-anak muda desa membelanya. "Jangan rebut motor itu, tolong, saya mohon," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh keributan. Polisi muda itu semakin keras menarik, sampai karung kecil berisi gabah yang diikat di belakang motor jatuh berhamburan ke jalan. Butir-butir padi berserakan, diinjak-injak tanpa sengaja oleh kaki warga yang berdesakan. "Astagfirullah, gabahku, hasil panen ini," ratap Pak Sarman sambil berlutut, mencoba mengumpulkan butir padi yang jatuh. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Beberapa ibu ikut menangis melihatnya. "Ya Allah, tega sekali, petani miskin malah diinjak-injak seperti ini." Polisi senior itu mulai tampak panik. Ia tahu situasi bisa lepas kendali. Warga desa yang biasanya diam kini bersatu, melawan dengan suara lantang. Sementara polisi muda itu masih tak mau kalah. Ia mengangkat telepon genggamnya, mencoba menghubungi markas. "Halo, saya butuh backup. Cepat kirim orang ke sini." Warga mulai melawan, teriaknya. Mendengar itu, warga semakin panas. "Backup," katanya. "Jadi kalian mau keroyok rakyat miskin? Kami tidak takut. Kami semua akan berdiri di sini, jangan harap bisa lewat," teriak seorang pemuda desa lain yang maju ke depan. Mereka mulai membuat barikade manusia, berdiri rapat di depan motor tua itu. Wajah mereka keras, tekad bulat. Polisi senior berusaha bicara lagi, "Bapak Ibu, tolong jangan salah paham. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau memang ada keberatan, silakan nanti diselesaikan di kantor," potong Joko dengan suara lantang. "Kalau motornya sampai di bawah, habis sudah harapan hidup Pak Sarman. Kalian pikir mudah hidup di desa ini? Keringatnya, tangisnya, semua tertumpah di jalanan ini. Motor itu bukan sekadar besi tua, tapi nyawa keluarganya. Kami tidak akan biarkan kalian menyentuhnya." Suasana semakin menegangkan. Keringat bercucuran, udara panas terasa makin menusuk. Warga semakin banyak berdatangan, sebagian karena mendengar keributan, sebagian karena notifikasi dari video live yang tersebar cepat di media sosial. Dalam hitungan menit, puluhan bahkan ratusan orang sudah berkerumun. Polisi senior mulai kehilangan kendali. Ia sadar, kalau sampai salah langkah, bukan hanya motornya yang gagal disita, tapi reputasi kepolisian bisa hancur karena video ini sudah tersebar luas. Polisi muda itu masih mencoba keras kepala, tapi Joko menatap matanya dengan garang. "Kalau berani, bawa motornya sekarang. Tapi ingat, kalian harus melewati kami dulu. Kami semua, anak-anak muda desa ini, akan jadi tembok hidup melindungi Pak Sarman." Dek, kata-kata itu menusuk udara.
Warga serempak bersorak setuju. "Kami bersama. Jangan berani macam-macam," teriak mereka. Pak Sarman hanya bisa terduduk, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka motor tua yang sering diejek orang sebagai besi tua reot, kini jadi pemicu perlawanan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Matanya basah, suaranya tercekat, "Ya Allah, lindungi kami." Di tengah ketegangan itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Mobil patroli tambahan melaju cepat mendekat. Warga semakin bersorak, tapi kali ini dengan nada marah. "Ayo hadang! Jangan biarkan mereka masuk desa!" Beberapa pemuda berlari ke ujung jalan, menghadang mobil itu. Suasana semakin kacau, tegang, dan penuh amarah. Pertarungan antara suara rakyat kecil melawan arogansi kekuasaan sudah di depan mata. Sirene mobil patroli meraung kencang, menghantam udara desa yang panas. Warga semakin menutup jalan, berbaris seperti pasukan yang tak mau gentar. Mata mereka menyala, dada mereka bergemuruh. Mobil itu berhenti beberapa meter dari kerumunan, pintu terbuka, keluar 4 polisi tambahan bersenjata lengkap. Ketegangan semakin terasa, bahkan udara pun seolah menahan napas. Polisi muda yang dari tadi keras kepala semakin pongah. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Joko. "Lihat, backup sudah datang. Sekarang siapa yang berani melawan hukum negara? Kalian semua bisa saya tangkap karena menghalangi tugas polisi," teriaknya dengan nada sombong. Namun bukannya takut, warga justru bersorak keras. "Tangkap kami semua sekalian. Jangan cuma orang miskin yang kalian tindas," teriak seorang bapak tua sambil mengangkat tangan. Seorang ibu maju sambil menggendong bayi, matanya berapi-api. "Kalau motor Pak Sarman dibawa, kalian harus lewati tubuh saya dulu. Lebih baik mati di sini daripada lihat rakyat kecil diinjak-injak lagi." Polisi senior mulai benar-benar pucat. Ia sadar, suasana sudah di luar kendali. Video yang direkam warga terus menyebar, komentar-komentar di live streaming berdatangan, "Astaga, tega banget polisi sama petani tua. Viral in. Jangan biarkan mereka semena-mena. Motor itu bukan sekadar barang, tapi hidup keluarga." Ribuan orang menonton, membagikan, bahkan beberapa akun berita lokal mulai meliput secara daring. Situasi di lapangan jadi semakin rawan. Joko berdiri tegak, wajahnya berkeringat tapi tatapannya tak tergoyahkan. "Kalau kalian berani menyentuh motor ini, kalian harus hadapi kami semua. Kami tidak takut. Kami rakyat kecil, tapi harga diri kami lebih besar dari rasa takut. Motor ini milik Pak Sarman, kami akan lindungi dengan darah sekalipun." Suasana jadi semakin mendidih. Polisi muda itu maju ingin mendorong Joko, tapi tiba-tiba seorang pemuda lain merebut tangan polisi itu dan mendorongnya balik. Keributan kecil pecah, teriakan-teriakan menggema. Warga semakin berani, barisan semakin rapat. Polisi tambahan yang baru datang terlihat ragu. Mereka melihat wajah warga yang penuh tekad, suara tangisan ibu-ibu, jeritan anak-anak, dan ponsel-ponsel yang merekam dari segala sudut. Jika mereka bertindak kasar, habis sudah citra mereka. Pak Sarman yang sejak tadi duduk lemas di tanah kini bangkit, meski dengan tubuh gemetar. Ia berjalan ke depan, berdiri di samping Joko. Suaranya parau tapi tegas, "Bapak-bapak polisi, saya mohon, saya ini cuma petani miskin. Motor ini memang tua, mungkin sudah tidak layak jalan menurut aturan, tapi bagi saya motor ini adalah hidup saya. Dengan motor ini saya angkut pupuk, saya bawa hasil panen, saya cari nafkah. Kalau motor ini diambil, sama saja kalian merampas hidup saya. Saya tidak punya apa-apa lagi." Tangisnya pecah. Air mata jatuh di pipi keriputnya. "Saya tahu kalian punya aturan. Tapi apakah aturan itu dibuat untuk menghancurkan orang kecil seperti saya? Apakah hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas?" Suara lirihnya menusuk hati banyak orang. Warga menangis, bahkan beberapa polisi tambahan menundukkan kepala, hatinya terusik. Polisi senior terlihat goyah. Ia menatap Pak Sarman lama, lalu menatap kerumunan warga. Dadanya naik turun, ia tahu pilihan ada di tangannya. Polisi muda masih keras kepala. "Pak, jangan lembek. Ini jelas pelanggaran. Motor ini harus disita. Kalau kita mundur, habis wibawa kita," katanya dengan nada keras.
Tapi justru saat itu, suara keras dari arah belakang membuat semua terdiam. "Cukup!" Semua menoleh. Seorang pria berbadan tegap, berseragam TNI dengan tanda pangkat cukup tinggi, maju ke tengah kerumunan. Warga langsung memberi jalan. Wajahnya keras, tatapannya menusuk. "Ada apa ini?" tanyanya lantang. Polisi senior terkejut. Pak Komandan, ini hanya penilangan biasa." Pria TNI itu melangkah maju, menatap motor tua yang hampir direbut, lalu menatap wajah Pak Sarman yang berlinang air mata. "Saya dari tadi melihat semua, dan saya muak dengan apa yang kalian lakukan." Suaranya keras menggema. Warga langsung bersorak. Polisi muda pucat pasi. "Pak, kami hanya menjalankan tugas." Suaranya bergetar. Tapi Komandan TNI itu langsung membentak, "Tugas? Menindas rakyat kecil begini kau sebut tugas? Hukum macam apa yang kau bela kalau sampai membuat petani menangis, kehilangan satu-satunya hartanya? Kalian lupa siapa yang memberi kalian gaji? Rakyat kecil seperti dia? Orang-orang seperti Pak Sarman yang setiap hari berkeringat di sawah untuk negeri ini." Suasana meledak. Warga bertepuk tangan, sorak-sorai menggema. Polisi muda itu menunduk, tubuhnya gemetar. Polisi senior tak berani menatap mata Komandan TNI itu. Joko menoleh ke arah Pak Sarman, matanya berkaca-kaca. "Pak, motor ini tidak akan diambil. Lihat, rakyat bersama Bapak." Komandan TNI itu mendekati Pak Sarman, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Pak, jangan takut. Motor ini tetap milik Bapak. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kalau ada yang berani, mereka harus berhadapan dengan saya lebih dulu." Tangis Pak Sarman pecah semakin deras. Ia berlutut, mencium motor tuanya dengan penuh haru. Warga ikut menangis, suasana berubah menjadi lautan emosi. Polisi senior akhirnya angkat tangan, memberi kode pada anak buahnya. "Lepaskan. Kita mundur." Polisi muda masih ingin protes, tapi tatapan tajam Komandan TNI membuatnya terdiam. Dengan langkah malu, mereka mundur dan masuk kembali ke mobil patroli. Warga langsung bersorak keras, seakan mereka memenangkan pertempuran besar. Joko mengangkat tangan, berseru, "Hari ini kita buktikan, rakyat kecil tidak boleh diinjak-injak. Bersatu kita kuat." Sorak-sorai menggema, beberapa orang menangis bahagia. Pak Sarman terisak, memeluk motor tuanya erat-erat. "Terima kasih. Ya Allah, terima kasih," ucapnya lirih. Malamnya, video kejadian itu viral besar-besaran di media sosial. Judul-judul berita bermunculan, polisi gagal sita motor tua petani, warga desa bersatu hadang, tangis petani tua menggetarkan, bikin polisi tak berkutik, Komandan TNI turun tangan selamatkan motor warisan petani. Ratusan ribu komentar membanjiri video itu, mayoritas mendukung rakyat kecil. Pak Sarman yang tadinya hanya petani miskin kini jadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Motor tua itu tetap berdiri di rumahnya, kini bukan sekadar alat kerja, tapi simbol harapan, harga diri, dan bukti bahwa ketika rakyat bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa menindas mereka.